Selamat malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini teman-teman bisa lihat sekarang lagi positif ya. Sudah positif 30, kita bisa take profit sekarang ya. Cuman sekarang saya belum mau take profit, kita kasih stop lossnya aja di sini aja teman-teman nih ya. Kita tentukan stop lossnya aja, siapa tahu dia naik nanti. Ya kita stop lossnya di 147.700 nih ya. Nah, kenapa taruh di sini stop lossnya? Karena nanti kalau misalnya dia seandainya naik ya, itu kita tetap profit ya teman-teman. Ini saya kasih stop loss dulu aja nih, 147, stop lossnya 147.700 ya. Oke, modify yang pertama, yang kedua gini sama, modify ini 147 dulu teman-teman, sebentar ya, 147.7. Oke, yang ketiga ini juga sama ya. Jadi kalau seandainya ntar saya lagi dia ternyata naik ya teman-teman, dia akan take profit sendiri ya, otomatis terclose, tapi kita tetap profit ya. Nih saya taruh di sini teman-teman ya, ininya nih ya, di sini ininya stop lossnya ya. Nah teman-teman, kenapa saya ambil kemarin posisi ini teman-teman ya, kita lihat di sini nih, satu teman-teman, ini time frame-nya H4 nih. Di H4 ini teman-teman bisa lihat nih ya, dari titik sini ke titik sini dia naik ya, sedangkan di Ozone Oscillator itu dia turun teman-teman. Saya biasa pakai Ozone Oscillator ya, kalau teman-teman yang baru gabung ya. Kalau yang sudah lama gabung, sudah lama ngikutin, tahu ya, saya biasa pakai Ozone Oscillator ini ya. Ozone Oscillator untuk apa? Untuk menentukan titik reversalnya atau titik balik ya. Kalau dia lagi tren naik, dia kapan balik untuk turunnya, atau lagi di tren turun ya, atau bearish ya, dia kapan akan kembali bullishnya ya. Nah ini teman-teman, ini lumayan juga signifikan dia turunnya nih ya. Nah pertama ini ya, Ozone Oscillator, berarti ini dia naik, sedangkan di sini dia turun, berarti di area ini teman-teman nih ya akan terjadi penurunan harga ke sini. Ini sudah terjadi nih teman-teman, ini sekarang masih running ya, masih running. Teman-teman bisa lihat di sini tuh masih running kenceng banget ini ya. Nah di sini kita bisa lihat nih ya, dia sudah mulai turun. Tapi teman-teman jangan pernah ambil posisi dengan satu indikator ini aja ya, karena bisa aja dia naik ke atas. Kita minimal 2 atau 3 indikator pendukungnya baru kita ambil posisi. Nah indikator pendukung kedua kita lihat di sini ada support resisten. Ini saya gambar nih ya, titik ini teman-teman di sini ya. Ini nih, yang ini nih ya, nih garis ini. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada nggak titik supportnya? Nah ini ada satu nih teman-teman, tersentuh nih. Ini satu nih ya. Yang kedua kita lihat ada nggak? Nah di sini teman-teman nih. Nah ini ya. Ini ada tiga. Yang pertama tadi satu, kedua, ketiga, keempat. Ini ada kelima, ada sekitar 5 ya titik support yang terbanyak di sini yang tersentuh ya. SNR, titik SNR yang tersentuh, makanya dia semakin kuat untuk terjadi penurunan ke bawah di area sini ya. Itu yang kedua ya. Jadi ada 2 tadi, Ozone Oscillator, yang kedua support and resistance, yang ketiga ada namanya teman-teman, ini namanya Relative Strength Index ya. Relative Strength Index ini teman-teman bisa lihat di sini, Relative Strength Index yang ini, yang titik biru ini, garis biru nih ya. Cara pakainya gimana Relative Strength Index? Kalau dia menyentuh titik 70, dia akan segera turun ke bawah. Titik terendahnya 30, titik tertinggi 70. Kalau dia menyentuh titik 70, dia akan segera turun ke bawah ya. Tapi kalau dia menyentuh titik 30, dia akan segera naik ke atas. Itu kalau kita pakai RSI. Tapi satu hal lagi ya teman-teman, jangan pakai RSI ini aja, hanya satu indikator terus kita ambil posisi. Mentang-mentang dia sudah mencapai 70 langsung kita ambil sell, mentang-mentang dia mencapai 30 kita ambil buy. Itu sangat riskan ya. Kalau ini hanya membantu. Jadi kalau ini 3 indikator ya, satu Ozone Oscillator, yang kedua support resisten, yang ketiga ini ada RSI. Kalau tiga-tiganya ini sudah menyatakan bahwa dia akan berbalik arah di sini ya, baru teman-teman, kalau saya pribadi ya, saya nggak nganjurin juga, baru saya ambil posisi sell ke bawah. Ini sekarang lagi running tuh teman-teman ya, masih running. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu aja mungkin ya sharingnya kali ini. Jadi sekarang kita mau take profit atau enggak, itu tergantung kita bisa lihat ada nggak posisi sebelumnya ini ya, atau maksudnya ada nggak indikator yang mendukung bahwa dia akan segera ke bawah lagi. Karena di sini kalau saya lihat sudah banyak
sini sudah banyak ini teman-teman ya, sudah banyak support resisten yang dilewati. Jadi intinya sekarang mendingan kita take profit sekarang aja deh ya. Oh ya teman-teman, saya sharingnya ya, saya biasa trading di OctaFX ya. Kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi ya. Di OctaFX linknya ada di deskripsi. Nanti sebentar saya ini kita close aja dulu deh ya. Kita close ya. Jadi kita dapat hari ini berapa nih? Nah 34 ya, lumayan lah teman-teman ya, receh ini. Tapi sebetulnya kalau mau tinggi sih bukan receh sininya teman-teman ya, tapi kita ambil lotnya mungkin lebih gede aja. Ini kan kalau saya sharing cara ambil posisinya di sini ya. Oh ya teman-teman, saya biasa trading di OctaFX ya. Nah saya biasa trading di OctaFX ya. Kalau teman-teman mau gabung di OctaFX boleh ya. Ini linknya di deskripsi. Kita bisa trading dengan yakin bersama Okta, bergabung bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun plus 60 penghargaan industri. Tinggal klik buka akun ya. Selama ini saya fine-fine aja ya kalau trading di sini ya. Minimal deponya kalau di OctaFX itu 25 US dollar ya, atau sekitar 400 ribuan. Terus kita bisa masuk dengan akun Facebook, Apple, ataupun dengan Google, atau dengan email Kata Sandi Baru. Tinggal klik mendaftar ya, nanti teman-teman tinggal konfirmasi di email. Itu aja sharingnya kali ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya, sukses selalu, sehat selalu. Ingat teman-teman ya, ini hanya share pengalaman aja ya. Saya tidak menggurui juga, tidak bermaksud menggurui. Saya hanya share pengalaman yang saya ketahui ya. Nah, mengenai kita ambil posisi sini, apakah itu pasti? Tidak ada yang pasti. Satu indikator tidak pasti, dua indikator, tiga indikator belum ada yang pasti ya. Tidak pernah ada kepastian teman-teman ya. Apalagi cuma satu ya, tiga aja nggak ada pasti. Bisa aja dia, mungkin kita ambil posisi sell di sini, ternyata dia masih naik ke bawah. Walaupun nanti akhirnya akan turun ya, biasa terjadi floating loss dulu ya. Tapi semua indikator tidak ada yang pasti teman-teman ya. Jadi ini hanya sharing pengalaman aja, nggak usah diikutin juga ya teman-teman ya. Teman-teman kalau punya technical analysis sendiri silakan, itu lebih bagus. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.